Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 kita kuliah offline. Kita masuk ke materi tentang rancangan dan pengendalian organisasi internasional. Nah, yang pertama kita bahas tentang desain dan pengendalian organisasi internasional. Nah, di sini ada desain organisasi adalah pola keseluruhan komponen struktur konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi desain organisasi internasional diantaranya budaya, ukuran geografis dan demografis negara, lingkungan, teknologi, dan strategi suatu negara. Nah, lalu yang ketiga, fungsi desain organisasi yaitu mengalokasikan sumber daya organisasi, yang memberikan tugas kepada karyawan, menginformasikan ketentuan peraturan perusahaan, prosedur, harapan, serta mengumpulkan dan mengirimkan informasi. Nah, jadi secara secara global ya, secara inti, jadi si desain organisasi ini tuh dibentuk atau dibuat adalah untuk memudahkan si perusahaan menjalankan proses manajemennya apabila kalau si perusahaan itu punya banyak cabang ya di berbagai negara. Biasanya disesuaikan dengan jenis perusahaannya si organisasi itu. Biasanya bisa berdasarkan organisasinya berdasarkan keahlian, berdasarkan letak geografis si cabangnya. Nah, nanti selanjutnya kita bahas lebih jelasnya. Nah, ini yang pertama desain produk global. Nah, kalau ini si desain organisasinya itu biasanya menurut produk ya, menurut produk yang diproduksinya gitu. Makanya di sini dari segi desain organisasinya, organigramnya. Nah, ini contoh si Samsung di bawah CEO itu ada banyak manajer-manajernya atau grupnya lah gitu. Grupnya gitu. Nah, ini dibuat berdasarkan produk gitu, berdasarkan produk yang diproduksinya gitu di si desain organisasinya itu. Kalau misalkan memilih desain menurut produk secara global gitu. Nah, yang kedua ini desain lokasi global. Nah, ini biasanya untuk perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bisnisnya itu di wilayah-wilayah di seluruh dunia gitu secara spesifik. Nah, ini contohnya ya. Nah, di bawah CEO di sini banyak wakil presidennya lah atau vice presidennya. Nah, ada yang untuk di negara bagian di Inggris, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di negara-negara yang lain, ada untuk di Asia Pasifik. Jadi di si manajer-manajernya atau wakil presidennya itu disebar menurut daerah bisnisnya masing-masing gitu, menurut negara-negara bagian tertentu gitu. Nah, ini kalau misalkan desain organisasinya itu menurut lokasi global ya. Nah, yang selanjutnya ini menurut fungsional ya, menurut fungsinya. Nah, ini biasanya satu direktur itu membawahi beberapa negara, atau misalkan nih contohnya dibuat berdasarkan fungsionalnya atau keahliannya. Misalkan yang pertama direktur marketing dan operasi. Nah, ini tuh membawahi untuk seluruh dunia si direktur ini tuh, direktur marketing ini tuh. Yang kedua sama juga untuk direktur public affairs ya. Jadi ini membawahi perusahaan-perusahaan atau anak cabang yang ada di dunia gitu. Jadi tetap kontrol utamanya itu ada di pusat gitu. Ada secara terpusat gitu. Jadi nanti instruksinya itu semua langsung dari pusat, nggak berbeda dengan desain yang tadi ya. Kalau yang tadi sebelum-sebelumnya kan ada yang menurut negara bagian. Nah, bisa jadi di setiap negara bagian itu
instruksinya berbeda. Nah, kalau ini semua instruksinya itu berdasarkan semua dari pusat gitu. Jadi satu direktur itu membawahi semua cabang yang ada di dunia. Nah, ini kalau misalkan si desainnya itu secara fungsional global gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah desain pelanggan global. Nah, ini kalau ini biasanya apa namanya? Berdasarkan melihat jumlah pelanggan gitu, jumlah pelanggan yang paling banyaknya itu ada di mana. Misalkan di sini kan dilihat contoh perusahaannya itu Kodak ya. Kodak di sini ada GM untuk di Jepang, GM di Cina, GM di US Kanada, ada di Asia Pasifik, Amerika Latin, di Eropa gitu. Nah, ini menyesuaikan si GM-nya itu ditempatkan berdasarkan wilayah gitu yang mempunyai pelanggannya itu pelanggan utama untuk si Kodak gitu. Jadi melihat pelanggan kalau ini kan melihat berdasarkan fungsi ya, si direkturnya itu tuh membawahi anak-anak cabang ya di seluruh dunia. Nah, kalau ini si perusahaan itu ada GM-nya gitu, ada manajernya di setiap negara bagian yang biasanya menangani pelanggan-pelanggan yang memang menjadi market utama si perusahaan. Ini khususnya perusahaan Kodak. Nah, ini kalau ini matriks global, kalau ini jarang dipakai kalau yang saya tahu. Jadi satu satu manajer atau satu karyawan itu bisa memiliki tanggung jawab ke beberapa manajer gitu. Contohnya misalkan ini untuk bagian marketing. Nah, dia itu bertanggung jawab ke banyak manajer gitu. Nah, kalau ini biasanya lebih ribet ya, makanya jarang perusahaan itu pakai desain organisasi yang seperti ini gitu, yang namanya desain matriks gitu. Kayak itu tadi, yang pertama tidak efektif, yang kedua terlalu banyak pelaporannya nanti gitu. Terus tingkat tanggung jawabnya itu berbeda-beda atau bertanggung jawab lebih dari satu manajer gitu. Nanti si instruksinya itu tidak terpusat. Bisa jadi instruksi dari manajer A berbeda dengan instruksi manajer B gitu. Nah, nanti jadi jadi ribet lah gitu. Nah, kalau ini hybrid global ya. Nah, kalau ini biasanya semua desain organisasi yang tadi yang sudah dibahas itu disatukan di sini gitu. Memang terlihatnya lebih rumit ya, lebih rumit, tapi kalau dilihat secara detail ini biasanya untuk tugas-tugasnya, untuk fungsinya itu bisa lebih detail, tanggung jawabnya kepada siapa gitu ya, terus mau fungsi desain organisasinya mau seperti apa gitu. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar gitu menggunakan si desain hybrid global ini gitu. Nah, ini ada fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Yang pertama di sini adalah jadi pengendalian itu proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat berbagai perusahaan yang perlu supaya menjaga organisasi dan dapat bergerak menuju ke sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Nah, itu pengertian dari pengendalian. Nah, lanjut ke pengendalian strategi. Nah, fungsinya adalah untuk memantau seberapa bagus perusahaan internasional merumuskan dan menjalankan strategi yang sudah ditetapkan tadi gitu. Nah, kenapa sih pengendalian ini penting gitu? Nah, kenapa penting ya? Itu tadi misi serat pengendalian ini adalah sangat penting dalam membuat keputusan tentang ekspansi dan masuk ke pasar luar negeri. Nah, kalau misalkan proses pengendalian atau controlling yang ada di perusahaan itu bagus gitu ya. Nah, itu bisa jadi dasar gitu untuk memutuskan si perusahaan ini tuh bisa ekspansi atau tidak gitu. Nah, kalau biasanya proses manajemennya baik, terus proses pengendaliannya baik, nah si perusahaan biasanya bisa memutuskan untuk ekspansi dan masuk ke pasar luar negeri yang lebih luas gitu.
Nah, ini ada langkah-langkah pengendalian internasional. Nah, yang step pertama adalah menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan, di mana manajer mintai pertanggungjawaban gitu ya. Jadi harus ditetapkan dulu si manajer itu harus berkinerja seperti apa, atau membuat target lah, intinya seperti itu. Yang kedua, kembangkan ukuran yang valid dari komponen kinerja yang dikendalikan, harus ada ukurannya gitu. Kalau misalkan kinerjanya bagus, ukuran kinerja yang bagus itu seperti apa, misalkan targetnya tercapai atau yang lain-lain gitu ya. Nah ya, terus step yang ketiga adalah bandingkan kinerja yang diukur dari langkah kedua dengan standar kontrol yang asli. Nah, jadi setelah menetapkan target kinerja yang diinginkan itu berapa, nah nanti dibandingkan dengan standar gitu ya, standar kinerja yang aslinya itu seperti apa, apakah si kinerja ini tuh bisa gitu melampaui si target atau kinerja yang standar atau tidak gitu. Nah, yang terakhir, menanggapi hasil yang dihasilkan dari membandingkan standar kontrol dengan kinerja aktual. Jadi bagaimana si perusahaan itu merespon gitu hasil dari kinerja yang tadi. Kalau misalkan kinerjanya bagus, nah responnya nantinya mau seperti apa, apakah si tingkat kinerjanya targetnya itu ditingkatkan atau seperti apa. Nah, kalau misalkan kinerjanya buruk di bawah target, nanti responnya seperti apa, apakah di downgrade atau misalkan malah di up lagi gitu targetnya. Nah, itu dikembalikan lagi ke perusahaan masing-masing gitu. Oke, materinya cuma sekilas saja sih kalau tentang ini. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, tanyakan di grup kelas aja gitu. Nah, sekian materinya. Semoga materinya bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.